Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitri, kelas 12 IPA 4, SMA Negeri Semarang Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara mencari persamaan dasar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Sebagai contoh, saya akan menganalisis. Di sini saya menyediakan contoh soal transaksi yang dilakukan Pelangi Indri. Selama bulan Januari 2018, transaksi yang dilakukan Pelangi Indri berkaitan dengan proses pendirian dan transaksi lainnya sebagai berikut. Contoh yang pertama yang begitu, pada tanggal 2 Januari 2018, Lengga menyerahkan lagi uang tunai sebesar 37 juta sebagai setoran modal tambahan. Selanjutnya kita analisis transaksinya. Maka aset berupa kas bertambah 37 juta dan ekuitas berupa modal bertambah 37 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2018, percetakan Pelangi Indri memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 100 juta dengan jaminan ruko perusahaan. Analisis transaksinya yaitu kas bertambah 100 juta dan utang juga bertambah 100 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2018, dibeli lagi dari PT Indoprint 1 set peralatan cetak, mesin cetak, fotokopi dan lain-lainnya bekas seharga 35 juta, di mana sebanyak 15 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Dan analisa transaksinya yaitu aset peralatan bertambah 25 juta, kas berkurang 15 juta, dan utang bertambah 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 bulan Januari dibayar tunai beban iklan selama seminggu di radio dan koran sebesar 3.200.000. Analisis transaksinya, harta berupa kas bertambah 3.200.000, modal bertambah 3.200.000. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 dibayar hutang usaha sebesar 22 juta. Analisa transaksinya yaitu aset berupa kas bertambah 22 juta, utang berkurang 22 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2018 diterima pesanan cetakan kalender tahun 2018 dari PT Warna-Warni senilai 42.500.000. Sebanyak Rp 18 juta telah dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi pada saat pesanan tersebut selesai. Berarti analisanya harta berupa kas bertambah 18 juta, piutang bertambah 24.500.000, modal juga bertambah dengan sebesar 42.500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 diterima pesanan cetakan formulir dan nota dari PT ABC senilai 26 juta. Pemesanan belum membayar sama sekali. Analisis transaksinya yaitu piutang bertambah 26 juta dan modal juga bertambah 26 juta. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2018 dibeli perlengkapan cetak seperti kertas, cat, tinta dan lain-lain dari toko Niaga Jaya sebesar 12 juta, di mana sebanyak 3 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 1 bulan. Berarti analisa transaksinya, harta berupa perlengkapan bertambah 12 juta dan kasnya berkurang 3 juta, utang bertambah 9 juta. Soal selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2018 dibeli kendaraan bekas Suzuki Cherry Pick-up untuk operasi perusahaan seharga 18 juta, di mana sebanyak 7 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. Berarti analisa transaksinya, harga kendaraan bertambah 18 juta, kas berkurang 9 juta, utang bertambah 11 juta. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 pesanan kalender dari PT Warna-Warni transaksi tanggal 14 Januari 2018 telah selesai. Pesanan diambil pemesanan dalam kekurangan pembayaran dilunasi. Berarti analisa transaksinya yaitu aset berupa kas bertambah 24.500.000, piutang berkurang 24.500.000. Selanjutnya tanggal 22 Januari 2018 dibayar beban telepon, listrik, air pam sebesar 3.200.000 secara tunai. Berarti analisa transaksinya, harta berupa kas berkurang 3.200.000. Selanjutnya modal berkurang 3.200.000.
Dan selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018, pesanan PT ABC transaksi tanggal 15 Januari 2018 telah selesai. PT ABC mengambil pesanannya dan membayar kewajibannya sebesar 15 juta dan sisanya akan dilunasi bulan Februari mendatang. Berarti analisa transaksinya harta bertambah 15 juta dan piutang berkurang 15 juta. Selanjutnya pada 24 Januari 2018, percetakan Pelangi Indri melunasi hutang usaha ke PT Indopin atas transaksi tanggal 6 Januari 2018. Berarti analisanya harta berkurang 20 juta, hutang berkurang 20 juta juga. Selanjutnya 27 Januari, Rengga menarik uang perusahaan sebesar 6 juta untuk keperluan pribadinya. Berarti analisisnya harta berupa kas berkurang 66 juta, modal juga berkurang 6 juta. Selanjutnya tanggal 28 Januari dibayar gaji dan komisi pegawai sebesar 6.500.000 secara tunai. Berarti analisa transaksinya yaitu harta berupa kas berkurang 6.500.000 dan modal juga berkurang 6.500.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 29 Januari dibayar beban bunga bank sebesar 4.800.000. Berarti analisa transaksinya harta kas berkurang 4.800.000 dan modal juga berkurang 4.800.000. Setelah tadi kita melakukan analisis transaksi, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam kolom tabel. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari kas 82.000. Nah, di sini saya akan membuatkannya dalam ribuan supaya lebih mudah memahaminya. Pada aset terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan usaha, peralatan usaha, bangunan, tanah, kendaraan. Sedangkan di liabilitas terdapat utang usaha, utang bank, ekuitas, serta keterangannya. Masing-masingnya kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok yang sama sampai dengan pada tanggal 29. Contoh yang pertama yaitu Januari, kas 82.000, piutang usaha 21.000, perlengkapan usahanya 6.000, peralatan usaha 46.000, bangunan. Masing-masingnya akan kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok yang sama ya. Dan contoh yang pertama yaitu kas 82 juta, piutang usaha 21 juta, perlengkapan usaha 6 juta, peralatan usaha 46 juta, bangunan 140 juta, tanah 60 juta. Kendaraannya tidak ada di sini. Selanjutnya liabilitasnya utang usaha sebesar 55 juta, utang bank tidak ada, ekuitas 300 juta. Keterangannya berupa saldo. Dan begitulah sampai seterusnya sampai tanggal 29 Januari. Setelah dianalisis semuanya, selanjutnya kita jumlahkan berapakah hartanya. 192.200 ditambah dengan 32 juta ditambah 18 juta ditambah dengan 81 juta ditambah 140 juta ditambah 60 juta ditambah 18 juta. Hasilnya sama dengan 581.200.000. Jadi harta sama dengan hutang tambah modal, hasilnya adalah 581.200. Baiklah, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.